Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku
segala kemuliaan hanya untukmu. Terima kasih Bapa, semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untukmu Yesus. Bapakku yang baik, Yesus penolongku. Oh, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau pemilik hidupku. Oh, Kau segalanya Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau kami masih ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Biar pagi ini Tuhan kami rindu datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami. Nyatakanlah rahasia-rahasia-Mu Tuhan. Nyatakanlah pewahyuan dari Engkau Roh Kudus, biar kami bisa mengerti sesuatu yang baru, dan itu menguatkan kami dan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom keluarga Home Community Church dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati dan bersuka cita. Amin saudara. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, saya berdoa biar Roh Kudus senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan penghiburan apapun yang kita hadapi. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong keadaan kita. Amin saudara. Dan biar pagi ini saya ingin share sebuah firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama. Ini mengajarkan kita tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya yakin sesuatu yang pertama itu artinya sesuatu yang sangat penting. Jadi mari kita simak sama-sama apa saja yang dikatakan dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di sini perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya saudara, di dunia ini kita sering temukan yang namanya nasihat orang fasik. Dan juga di sisi lain ada yang namanya Taurat Tuhan.
Nah, ini seperti sebuah hal yang berlawanan. Nasihat orang fasik, atau bisa saya katakan adalah hikmat dunia, dan kemudian adalah Taurat Tuhan yang adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Ada hikmat dunia, ada hikmat surgawi. Dan ini berada di tempat yang sama, itu di bumi tempat kita tinggal hari ini. Mungkin saudara melihat televisi, saudara menonton film, melihat sosial media, ada banyak influencer atau content creator, ada orang-orang atau selebriti yang mencoba untuk membuat sebuah kalimat atau pepatah atau filosofi tentang kehidupan dengan kata-kata mutiara, kata-kata yang indah, dan kita secara tidak sadar kita mendengar dan menerima dan mengaminkan apa yang mereka katakan yang ternyata tidak berasal daripada Tuhan. Seringkali kita melihat hanya karena seseorang sukses, hanya karena seseorang kaya, atau hanya karena seseorang populer, bukan berarti semua yang dia katakan itu patut untuk kita percaya atau bahkan kita jadikan filosofi hidup. Biar hanya firman Tuhan yang menjadi sesuatu yang kita percaya, yang kita aminkan, dan menjadi filosofi hidup kita. Sebagai contoh, dunia mengajarkan bagaimana kita harus bertindak kepada musuh kita. Tetapi firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, bahkan berdoalah untuk mereka. Kasihi musuhmu. Ini sebuah hal yang sangat timpang, yang sangat bertolak belakang. Orang hikmat dunia berkata bahwa hemat pangkal kaya, menabung sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta, gunakan cara apapun untuk dapatkan lebih banyak keuntungan. Tetapi firman Tuhan bilang, ada yang mengumpulkan harta tapi tidak kaya-kaya, ada yang justru menebar harta tetapi semakin berkelimpahan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the world of the generous gets larger and larger. Dunia orang yang murah hati semakin besar dan besar. Dalam firman Tuhan berkata, semakin kita memberi, semakin kita menabur, semakin kita murah hati, justru kita semakin diberkati dan semakin berkelimpahan. Justru orang yang pelit, dunianya akan semakin sempit dan semakin kecil. Ini sebuah hal yang bertolak belakang. Tentang bagaimana dunia mengajarkan kita tentang kebebasan dalam hubungan, kebebasan dalam hal konsumsi konten, tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan di dalam Dia, yang tentunya itu akan berdampak baik untuk tubuh kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita, bahkan roh kita. Ada sebuah nasihat orang fasik dan Taurat Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita kesukaannya adalah membaca firman, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan, siang dan malam pada saat hari sibuk maupun saat kita istirahat, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita tahu bahwa ada musimnya sebuah pohon itu berbuah, dan ada musimnya pohon itu mati. Ada musimnya sebuah pohon itu akan gugur. Tetapi kita melihat bahwa ketika Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita, mau itu musim panas, musim kering, musim hujan, musim salju, musim kemarau, kita tetap berbuah, kita tetap, daun kita tidak akan layu. Artinya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan baik-baik saja maupun di ujung tanduk, kita bisa tetap menjadi pohon yang berbuah. Dalam keadaan tertekan, kita masih bisa berbuah. Buah ini dalam arti sesuatu yang keluar dari diri kita, yang memberkati orang lain. Dalam tekanan pun kita masih bisa mengasihi, memberi, mengampuni, melayani. Ketika dalam keadaan sulit sekalipun, kita terus hidup berkelimpahan. Maukah saudara hidup seperti itu? Saya yakin kita semua punya sebuah kerinduan untuk menjadi seperti pohon ini, yang dalam keadaan apapun kita tertanam kuat di dalam Tuhan. Kita terus menerima aliran air, kita terus berbuah, dan daun kita terus hijau dan subur. Saya berdoa biar setiap kita, saya dan saudara, menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan, yang merenungkannya setiap hari. Dan saya percaya saat Taurat Tuhan, firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka dalam keadaan apapun, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap menghasilkan buah, saudara akan tetap berbuah berkelimpahan, tumbuh subur, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar lewat firman ini kita disadarkan kembali betapa pentingnya mencintai firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur
Dan kami tahu kuasa dari firman-Mu. Kami mau Tuhan, mulai hari ini kami rindu untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu setiap hari, agar kami bisa tumbuh menjadi pohon yang subur dan berbuah di setiap musim. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa biar firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari ini dan ke seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.